Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dwi Rizky dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Di mana merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti bina mata kuliah Eksplorasi Penangkapan Ikan kelas 02. Baiklah, saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa pada data World Rank Fisheries Production by Country tahun 2012 Indonesia menempati urutan nomor 2, sedangkan pada data World Fisheries Products Exporter Countries Indonesia berada di urutan nomor 9? Jawabannya ialah perbedaan kedua data tersebut terletak pada tahun penelitian maupun jenis data yang diperoleh. Data pertama membahas mengenai jumlah produksi hasil perikanan suatu negara, sedangkan data kedua membahas mengenai hasil perikanan yang diekspor ke negara-negara lain. Dari judul data saja sudah dapat diketahui bahwa data itu adalah data yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula. Urutan Indonesia dalam kategori negara pengekspor rendah karena hasil produksi perikanan ini disimpan untuk kebutuhan negara sendiri serta kurangnya minat negara lain untuk menerima hasil perikanan Indonesia. Sedangkan dalam kategori negara penghasil produk perikanan, Indonesia berada di urutan yang tinggi. Karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dan hal ini menyebabkan potensi sumber daya ikan di negara ini sangat berlimpah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengapa di Indonesia hanya didominasi kapal di bawah 5 GT? Apa alasannya? Jawabannya ialah, seperti yang kita tahu, Indonesia didominasi oleh nelayan buruh atau nelayan pemilik kapal berupa perahu dengan ukuran 0 sampai 5 GT, di mana pemilik maupun buruh tersebut masih dikategorikan sebagai nelayan tradisional atau nelayan kecil. Alasan dari kecilnya ukuran kapal-kapal ini adalah lain karena tidak adanya ketersediaan biaya untuk membangun kapal di atas 5 GT, dan hampir seluruh pemilik kapal berasal dari keluarga sederhana yang meneruskan pekerjaan dari orang tua sebelumnya. Alasan lainnya ialah tidak adanya kesadaran masyarakat untuk memajukan industri perikanan negara dikarenakan hampir seluruh nelayan bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehari-hari sebagai kepala keluarga. Dan alasan lainnya ialah banyak pemilik kapal yang kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kapal perikanan dan kepelautan karena sulitnya akses dan minimnya pengetahuan para nelayan tersebut. Dampak dari banyaknya kapal berukuran 5 GT ini ialah berkurangnya stok ikan yang berada di sekitar pesisir tempat para nelayan kecil ini melakukan proses penangkapan, sehingga perlu melaju ke tengah samudera agar dapat ikan menggunakan kapal di atas 5 GT. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga atau terakhir, yaitu bagaimana cara atau usaha apa yang dapat dilakukan agar harga ikan tetap stabil dan nelayan tidak rugi? Jawabannya ialah beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu melakukan operasi penangkapan dengan cepat agar biaya operasional penangkapan tidak terlalu besar, lalu tidak melakukan penangkapan berlebihan agar stok ikan di perairan tetap ada dan stabil, lalu menangkap ikan yang sedang dalam musim penangkapan. Apabila hasil tangkapan ini melimpah karena berada dalam musim banjir ikan, ada baiknya hasil tangkapan itu diawetkan, diolah agar menjadi produk olahan agar daya simpan dan harga jualnya bertambah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.